Bab 31, Hukuman Keluarga Su. Tinju seperti besi tampaknya ditutupi dengan zat bertekstur berair, berwarna merah dan putih. Seluruh area di sekitarnya sunyi senyap. Sulit bagi siapapun untuk membuat ekspresi apapun, karena otot-otot wajah semua orang tampak membeku di tempatnya. Yang tersisa hanyalah emosi keterkejutan yang sangat berlebihan. Apakah mereka berada di sekte dalam atau luar, pemandangan pertandingan membuat mereka terpana. Mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Pembunuhan yang tidak disengaja. Hal semacam ini pernah terjadi di turnamen sebelumnya, tapi kali ini adalah serangan kepala yang sangat jarang terjadi. Dentang, dentang, dentang. Saat itu, beberapa dering bel berbunyi. Selanjutnya, arena pertandingan ini diterangi oleh lampu merah saat sejumlah besar penjaga dari sekte dalam berbaris menuju arena. Penjaga ini semua adalah murid sekte dalam yang luar biasa, dan masing-masing dari mereka mengenakan baju besi dan senjata berkualitas tinggi dari keluarga angkat. Sekitar 25 orang bergegas ke arena. Saat mereka mendekat, mereka mulai mengelilingi seluruh arena. Penonton di sekitar arena mulai cepat bubar. Kontestan 998, Su Yun, telah melakukan pelanggaran serius. Hakim berteriak keras. Keheningan kerumunan mulai mendidih. Wajah banyak orang sekarang dipenuhi dengan kecemasan, kejutan, dan keraguan. Banyak orang yang jauh dari pertandingan belum memahami sepenuhnya apa yang terjadi selama pertandingan. Siapa yang melakukan pelanggaran? Seorang pria muda bertanya kepada teman wanita di sampingnya. Sepertinya Su Yun, rekan wanita itu menjawab. Setelah murid-murid lain mendengar keributan itu, mereka bergegas menuju depan stadion untuk melihat apa yang terjadi. Namun, para murid dengan cepat melihat mayat Su Kuang masih berdiri. Saat para murid menatap pemandangan itu, mereka hanya melihat bahwa itu hanya mayat tanpa kepala yang ditutupi dengan darah yang berserakan dan tulang yang hancur. Wah, banyak murid perempuan yang datang untuk melihat langsung muntah. Tiba-tiba, seluruh alun-alun menjadi kacau balau. Sepertinya apa masalahnya? Saat itu, seorang penatua berkata sambil bangkit dari tempat duduknya. Selanjutnya, sebuah suara bernada tinggi memanggil, "Penatua telah tiba." Ketika orang banyak melihat sesepuh tiba, mereka segera membuat jalan. Setelah itu, para tetua lain yang telah duduk di area penonton yang lebih tua mulai berjalan di samping tetua pertama menuju stadion. Wajah Su Silong menjadi gelap ketika dia tiba di panggung dan melihat sekelilingnya. Kemudian dia bertanya, "Apa yang terjadi?" "Penatua yang terhormat, kontestan Su Yun bertarung melawan Su Kuang dalam pertempuran sengit. Su Yun dengan ceroboh membunuh Su Kuang. Su Kuang terbunuh." Saat Su Silong menanyakan ini, dia mengangkat matanya untuk melirik Su Yun yang masih memiliki sikap tenang saat dia berdiri di atas panggung. Su Yun tampaknya tidak menyadari gelombang yang baru saja dia buat. Saat itu, sekelompok besar orang berjalan ke lokasi mereka. Memimpin kelompok itu adalah Su Dongfang. Hanya melihat wajah yang gelap, wajah penuh kepahitan, Su Dongfang berteriak, "Penatua Silong, tolong ambil tindakan yang tepat. Su Kuang adalah keponakanku, namun sekarang, di turnamen ini, dia dibunuh secara brutal oleh Su Yun. Tolong bawa keadilan untuk pembalasan ini, keponakanku. Penatua, tolong bawa keadilan untuk membalas Su Kuang." Su Dongfang berteriak lagi. Su Dongfang adalah salah satu putra dari tetua utama keluarga Su. Meskipun dia secara langsung tidak memiliki banyak kekuatan, dia memiliki dukungan dari salah satu tetua utama. Hanya dengan bantuan seperti ini, dia berani bertindak seperti ini. Su Silong mengakui ledakan Su Dongfang dan berkata, "Yakinlah murid Dongfang, lu akan mendapatkan keadilanmu." Setelah selesai, Su Silong berbalik, dengan dingin menatap Su Yun, dan berkata, "Turunkan dia." "Ya, lebih tua." Para penjaga segera mulai mengambil tindakan. "Berhenti." Pada saat ini, Xin Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. "Orang mana yang meminta kita untuk berhenti?" Su Silong bertanya dengan marah. "Penatua, itu adalah murid dari sekte luar bernama Xin Yue." Xin Yue melangkah di depan orang banyak dan dengan wajah bertekad dan serius. Dia melanjutkan, "Penatua, tidak dapat dihindari bahwa akan ada cedera yang tidak disengaja yang disebabkan dalam pertandingan. Tinju tidak memiliki mata. Lu tidak bisa menyalahkan saudara Su Yun atas kematian Su Kuang. Pembunuhan tidak disengaja." Su Silong berkata dengan dingin.
bagaimana pembunuhan ini bisa dianggap tidak disengaja? Kenapa tidak? Hakim ada di sini. Ada ribuan murid di sekitar yang menyaksikan pertandingan itu. Mereka melihat setiap momen dan kejadian. Selama pertempuran sengit, siapa yang dapat dengan mudah menghentikan pertandingan? Jika Penatua mengambil saudara Suyun hari ini, bukankah itu berarti Lu mengabaikan aturan turnamen? Xin Yue berkata dengan tatapan tak tergoyahkan. Semua orang tidak bisa tidak mengagumi keberanian murid perempuan ini. Xin Yue berbicara dengan suara yang jelas, dan pidato itu ditujukan kepada sesepuh sekte dalam. Wajah Su Silong menjadi jelek, tetapi aturan turnamen ditetapkan oleh patriark. Di bawah kerumunan yang begitu besar, apakah dia berani mengabaikan mereka begitu saja? Dia melirik Su Dongfang dan berpikir sejenak. Kemudian dia bertanya kepada hakim, menurut aturan, untuk pembunuhan di turnamen, apakah ada hukumannya? Diskualifikasi langsung, peringkat turnamen yang kalah, dan kemungkinan larangan 10 tahun untuk berpartisipasi dalam pertandingan sekte dalam atau luar keluarga Su. Jelas, hakim tidak memahami situasi saat ini dan hanya memberikan instruksi langsung sesuai dengan aturan turnamen. Sangat ringan, tanya Su Dongfang. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh patriark, jawab hakim. Setelah Su Silong mendengar ini, wajahnya berubah. Setelah hakim mengatakan ini, maka masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Jika dia secara terbuka mengabaikan aturan dan patriark mendengar tentang ini, maka dia akan dikutuk. Dia tidak mampu menyinggung patriark. Belum lagi patriark, masalah ini lebih baik diselesaikan oleh rumah utama. Setelah merenung, dia menoleh dan dengan wajah penuh kesedihan, ketika dia berkata, "Keponakanku, pamanmu dapat memahami emosimu, tetapi kematian telah terjadi. Lu hanya bisa bertahan." Setelah selesai, dia hanya melambaikan tangannya, buat penguburan untuk Su Kuang dan kirimkan uang perbaikan untuk keluarganya. Penatua, Su Kuang tidak punya keluarga, tuannya selalu Su Dongfang. Kalau begitu untuk saat ini, buat penguburan saja. Ya, Penatua. Selain itu, segera diskualifikasi Su Yun dan hapus semua hadiahnya dari turnamen ini. Segera kirim dia kembali ke sekte luar. Su Silong berteriak dengan marah. Ya, Penatua. Para penjaga yang mengelilingi Su Yun segera mengambil tindakan dan mengarahkan Su Yun untuk pergi. Su Yun tidak mengatakan apa-apa, melompat dari stadion dan berjalan langsung menuju pintu keluar. Saat dia melewati Su Dongfang, dia diblokir. Masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Su Dongfang dengan tenang berkata. Senyum menawan itu hilang tanpa jejak. Sepertinya gue menang. Taruhan yang telah ditetapkan seharusnya masih berlaku kan? Tanya Su Yun. Tentu saja, Su Dongfang berkata dengan dingin. Su Yun mengangguk dan langsung menuju pintu keluar. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti sejenak dan berbalik. Lalu dia dengan keras berkata, masih bagus, masih bagus. Masih bagus? Su Dongfang bingung. Untungnya, bukan lu yang gue lawan. Saat Su Yun mengatakan ini, seluruh hadirin terdiam. Ketika Su Dongfang mendengar ini, wajahnya langsung menjadi gelap dan menjadi jelek. Ancaman telanjang berdarah ini, bagaimana mungkin dia tidak mengenali ini? Su Yun, nama ini, di mana gue pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Su Silong sepertinya ingat dan bertanya, Su Yun ini adalah Su Yun yang dikeluarkan dari sekte dalam keluarga Su. Penatua yang terhormat, itu benar. Bukankah kecepatan kultivasinya sangat lambat? Selama 8 tahun, dia tidak bisa mencapai kultivasi tahap ke-7. Sekarang, entah bagaimana dia berhasil masuk dalam peringkat 50 teratas. Orang ini mungkin hanya beruntung dan membuat terobosan. Karena orang di sebelahnya tidak bisa mengerti persis apa yang terjadi, jadi dia hanya mengarang sesuatu. Betulkah? Su Silong mengerutkan kening saat dia memikirkannya. Kemudian dia hanya menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Aku tidak pernah berpikir bahwa Su Yun bisa sekejam ini. Dia benar-benar membunuh Su Kuang secara tidak sengaja. Remaja berambut panjang yang jauh masih belum pulih dari keterkejutannya saat dia mengatakan ini dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak melakukan kesalahan. Dia dengan sengaja membunuh Su Kuang, jawab Qian Ge. Dengan sengaja membunuh Su Kuang, remaja berambut panjang itu semakin terkejut. Senior, mengapa Su Yun memutuskan untuk membunuh Su Kuang? Ini, gue tidak tahu, kata Qian Ge sambil menggelengkan kepalanya.
Kemudian dia melanjutkan, pria ini tidak terduga, jadi kita harus berhati-hati jika kita bertemu dengannya nanti. Ya, senior. Sementara itu, terletak di ujung lain adalah Su Guimu. Dia sudah sangat takut sehingga dia hampir tidak bisa berdiri tegak, kakinya terasa seperti mie. Surga penyayang yang manis. Orang ini sebenarnya sangat berani untuk benar-benar melakukan pembunuhan selama turnamen. Di masa depan, gue tidak akan pernah main-main dengan orang ini lagi. Orang ini benar-benar gila, benar-benar gila. Patriark rumah melindunginya. Dia bisa membunuh siapa saja tanpa pandang bulu. Bos, kita harus benar-benar berhati-hati saat bertemu orang ini lagi. Sekelompok murid di dekat Su Guimu terbata-bata di antara mereka sendiri. Hanya dengan pertempuran ini, Su Yun benar-benar mengejutkan sekte dalam dan luar. Ketenarannya menyebar dengan cepat, dan para murid sekte luar menyembah dan takut padanya. Babak 32, di dalam dunia sarung pedang abadi. Meskipun dia telah mengalahkan Su Kuang, dia masih kehilangan kualifikasi untuk memasuki sekte dalam. Ini adalah penyimpangan dari rencana awalnya. Meskipun demikian, Su Yun tidak menyesali ini. Dia dapat dengan mudah menyesuaikan rencananya, tetapi dia tidak akan pernah mengubah prinsipnya. Karena pihak lawan bermaksud untuk membunuhnya, seperti yang dilihat Su Yun, maka perlu untuk menghilangkan ancaman dengan cara yang sama. Meskipun dia berusaha menghindari penggunaan teknik iblis, pengetahuan tentang itu sudah tertanam di tulangnya. Meskipun dia terlahir kembali, akan sulit jika bukan tidak mungkin untuk mengubah fakta itu. Lupakan. Jadi bagaimana jika kita tidak bisa memasuki sekte dalam dengan cepat? Itu tidak masalah. Saat Su Yun mengatakan ini, saudara Yue yang dengan cepat mengikutinya. Mereka mencoba menghiburnya tanpa henti sampai Su Yun tersenyum lagi. Kemudian mereka berhenti. Baru setelah mereka tampak yakin bahwa Su Yun tidak memiliki masalah dengan keadaan yang diakibatkannya, mereka pun pergi. Setelah saudara Yue yang pergi, Su Yun tidak membuang waktu. Setelah menghitung waktu, dia memutuskan bahwa efek samping dari kristal surgawi masih membutuhkan 10 hari atau lebih untuk berkultivasi. Setelah memastikan bahwa dia memiliki gagang pedang abadi, dia kembali ke penjaga toko tua untuk membeli kuda jantan lain. Dia segera menyerbu keluar dari wilayah keluarga Su dan menuju ke kota Danau Cermin. Karena dia masih memiliki 2.354 koin roh, dia membeli beberapa perlengkapan perjalanan dan pedang baru yang ringan. Kemudian, Su Yun menuju ke pinggiran perbatasan kota. Apakah itu keluarga Su, keluarga putih atau bahkan sekte pedang abadi? Mereka semua dianggap sebagai bagian kecil dari benua bela diri langit. Hanya ada beberapa provinsi di benua bela diri langit. Bahkan provinsi di dalam benua, kekuatan seperti keluarga Su dan sekte pedang abadi, hanyalah kekuatan individu di antara banyak kekuatan berbeda di benua itu. Hal ini mengakibatkan perbatasan provinsi, seperti pinggiran kota ini, berada di luar yurisdiksi kekuatan besar manapun. Dan di daerah berpenduduk jarang ini, binatang roh biasanya merajalela. Di sepanjang pinggiran perbatasan, ada sebuah danau terpencil. Di tengah danau, ada sebuah pulau kecil-kecil. Pulau itu menakutkan, jadi tidak ada yang pernah datang ke sana. Su Yun menatap danau yang sunyi dan bisa melihat riak gelap membanting ke sisi danau dari tengah danau. Saat dia melihat riak, dia melompat ke danau, langsung menuju pusat riak. Saat dia menyelam ke dalam danau, dia tidak bisa melihat apa-apa. Namun, dia menggunakan tangannya untuk menjelajahi danau dan meraih benda hitam, yang tampak seperti monster hantu yang aneh. Saat makhluk itu ditangkap oleh Su Yun, ia mulai berjuang, menyebabkan riak di danau. Pada saat yang sama, Su Yun tiba-tiba menerobos permukaan air dan mulai mengucapkan beberapa kata aneh. Setelah monster itu mendengar ini, secara mengejutkan dia berhenti berjuang. Itu berhenti. Tiba-tiba, dengan urgensi yang aneh, ia menyeret Su Yun menuju pulau di tengah danau. Kebetulan kata-kata yang diucapkan Su Yun selama nyanyian itu bukan hanya bagian dari nyanyian acak. Kata-kata itu sebenarnya dari bahasa resmi sebagian besar binatang roh di benua itu. Binatang roh di benua itu misterius, karena kebanyakan orang tidak akan pernah pergi ke pinggiran benua bela diri langit. Bahasa binatang roh resmi diakui oleh semua binatang roh di seluruh benua. Oleh karena itu, Su Yun hanya membuat permintaan sederhana kepada kura-kura binatang roh hitam untuk membawanya ke pulau itu. Karena kura-kura binatang roh hitam memahami bahasa binatang roh, dan menyaksikan bahwa Su Yun dapat berbicara di dalamnya,
diputuskan bahwa Suyun mirip dengan murid iblis, itu akan memenuhi permintaannya. Setelah tiba di pulau itu, Suyun tidak berani menjelajah ke tengah pulau. Sebagai gantinya, dia tinggal di pantai pulau dan membongkar bahan yang dia beli dari kota Mirror Lake. Kemudian dia mulai menggambar formasi misterius di tanah. Sementara itu, di dalam sekte pedang abadi. Di dalam pusat istana batu giok kristal duduk seorang wanita cantik berkulit putih bersih dengan rambut panjang yang mengalir seperti tinta dan wajah yang diselimuti kerudung. Dia sedang duduk di depan cermin bundar yang besar dan menutup matanya. Alis panjang si cantik berkerut, dan suasana hatinya tampak sangat serius. Dia mengangkat jari telunjuk dan ibu jarinya mencubit rambut yang sangat halus. Kemudian dia mulai memanipulasi kekuatan rohnya, dan helai rambut tipis itu segera terbungkus oleh kekuatan roh. Rambut mulai bersinar terang dengan cahaya putih. Suara cahaya bersinar. Segera setelah itu, cermin bundar besar di depan kecantikan mulai berkedip dengan cahaya biru tua. Sejumlah besar garis terbentuk di cermin dan mulai membuat pola misterius. Jika seseorang melihat dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa pola ini sebenarnya mewakili peta wilayah ini. Namun, si cantik kemudian menjentikkan jarinya dan helaian rambut tipis itu langsung menabrak cermin bundar besar itu. Tepat setelah itu, seberkas cahaya terang naik dan menembus langit. Pola pada cermin besar mulai kabur. Tiba-tiba, polanya tidak jelas lagi. Siapa yang lu cari? Sebuah suara serak muncul dari sisinya. Matanya dengan cepat beralih ke sumber suara. Seorang wanita tua mengenakan pakaian merah dan membawa pedang. Penatua Agung dari Sekte Pedang Abadi. Si cantik memberi hormat. Setiap saat terasa anggun. Penatua ketiga tidak perlu sopan. Kakek tua itu melirik ke cermin. Apakah ini teknik pelacakan 10.000 mil yang terkenal? Ya, naga betina abadi mengangguk. Begitu cermin diberdayakan dengan kekuatan roh, ia dapat dengan mudah melacak target apapun dalam jarak 10.000 mil. Siapa yang lu coba tangkap? Tentu saja pencuri itu yang mengambil kristal surgawi. Naga betina abadi berteriak dengan marah. Oh, dia memiliki sesuatu milikmu. Kakek tua itu bertanya. Dalam pertempuran yang terjadi, gue tidak siap. Menggunakan beberapa teknik misterius, dia berhasil melukai tetua badai dengan serius. Karena gue punya sehelai rambut, gue memutuskan untuk berhenti mengejar. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang dengan tingkat kultivasinya benar-benar lolos dariku? Naga betina abadi menjawab. Grand Elder mengangguk. Mereka yang bertemu dengan pelakunya semua mengatakan bahwa dia mengenakan penyamaran. Bahkan gue tidak tahu wajah aslinya. Satu-satunya yang melihatnya adalah lu dan tetua badai. Namun, tetua badai absen karena cedera berat, jadi kami hanya bisa mengandalkan lu untuk menangkap pelakunya. Kristal surgawi sangat penting bagi sekte kami. Jadi gue harap lu dapat dengan cepat membawanya kembali. Gue mendengar beberapa berita bahwa sebuah kelompok sedang mencoba untuk mendapatkan kristal surgawi. Jadi sebelum mereka berhasil menemukan pelakunya, lu harus segera mendapatkan kristal surgawi. Grand Elder, tolong yakinlah. Ding, pada saat ini, cermin besar terdengar memancarkan nada yang jelas. Kemudian, kabut-kabut di cermin mulai berangsur-angsur hilang dan sebuah titik tiba-tiba muncul di peta. Kedua wanita itu berbalik dan melihat lokasi titik itu. Memegang pedang barunya, Suyun saat ini berhadapan dengan makhluk roh tingkat pemula tingkat ke-9, anjing haus darah. Suyun menghela napas dan kemudian tiba-tiba menginjak tanah untuk mendorong dirinya ke depan. Saat anjing haus darah itu ditebas, Suyun mengambil inti binatang buas. Inti binatang roh bisa tertelan dan itu akan meningkatkan kultivasi seseorang. Inti biasanya tersembunyi di dalam tubuh binatang roh yang kuat. Hanya monster binatang roh yang memiliki inti binatang buas, dan inti binatang buas hanya dapat digunakan secara instan setelah mereka diperoleh. Ini juga mengapa binatang roh tersebar luas di seluruh benua. Mereka tidak perlu berkultivasi tetapi hanya perlu menelan inti binatang buas yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi lebih kuat. Dibandingkan dengan kultivasi, efek menelan inti roh sangat cepat. Namun, metode ini disertai dengan bahaya besar. Satu kesalahan dapat menyebabkan para pembudidaya menjadi mangsa dari binatang roh yang kuat. Di bawah kaki Suyun adalah formasi yang sangat sederhana, arai binatang pemandu. Susunan ini dapat disesuaikan dan mengeluarkan aroma yang akan menarik, maksimal, makhluk roh tingkat 10 pemula roh.
Karena iklim dan lingkungan, ada banyak sekali jenis binatang roh yang berkeliaran. Pulau. Oleh karena itu, formasi dapat menarik banyak binatang roh untuk datang, yang dapat dibunuh oleh Suyun, menelan inti binatang buas, dan meningkatkan kultivasinya. Dengan cara ini, kultivasinya akan meningkat lebih cepat tanpa menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi. Namun, kelemahannya adalah itu terlalu berbahaya. Waktu hampir habis, jadi tidak masalah itu berbahaya. Setelah menelan inti binatang roh lain, Suyun mengaktifkan susunan lagi untuk menarik binatang roh lain. Jika susunannya kuat, binatang buas yang tertarik akan kuat. Jika aktivasi arah lemah, itu akan menarik binatang roh yang lemah dan kuat. Jika Suyun menarik terlalu banyak binatang roh, dia bisa dengan cepat menonaktifkan barisan dan menyelinap ke danau untuk bersembunyi. Dia hanya akan menunggu di tepi pantai sampai binatang buas pergi. Dalam satu hari, dia berhasil mendapatkan 10 inti binatang roh untuk dicerna. Namun, Suyun memiliki banyak pertemuan berbahaya. Dia terkuras secara fisik dan psikologis, karena metode ini benar-benar gila. Untuk mengatasi binatang buas, Suyun bertahan dengan menggunakan kepala dan kemampuannya untuk tetap hidup. Meskipun demikian, dia juga berlatih dalam seni pedang tanpa batas. Dia mencoba mempelajari arti pertama dari pedang, tetapi itu tidak mudah. Setelah 2 hari berlatih, dia hanya berhasil mendapatkan sedikit wawasan tentang rute yang harus dia ambil. Setiap kali aura pedang digunakan, itu akan membutuhkan sejumlah besar kekuatan roh. Ini mengancam nyawa, jadi dia hanya bisa berlatih dengan aman saat tidak ada binatang buas di sekitarnya. Arti pedang bergantung pada pemahaman Suyun sendiri. Baru pada hari ke-6 Suyun mampu sepenuhnya melepaskan aura pedang. Namun, aura pedang sangat lemah. Itu bahkan tidak bisa melukai musuhnya. Saat dia terus melepaskannya, itu hanya membuat pedangnya sedikit lebih terang setiap kali. Ini karena teknik seperti aura pedang, mereka akan selalu sangat sulit untuk dipelajari. Namun, aura pedang dihasilkan, dan itu memberi Suyun kualifikasi yang diperlukan untuk mulai berlatih seni pedang tanpa batas asteris. Suyun tidak sabar dan segera mulai berlatih seni pedang. Namun, bentuk pedang pertama dari The Limitless Sword Arts Asteris bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari seseorang dalam semalam. Untuk mengontrol dan memanipulasi aura pedang pada pedang biasa bukanlah hal biasa. Sepertinya sebelum berlatih, gue harus menggunakan benda itu. Dengan objek itu, kecepatan kultivasi dan latihan gue akan meningkat pesat, pikir Suyun. Namun, saat ini, senjata yang andal juga penting. Di tangannya, pedang baru, yang dia beli sebelumnya, sudah rusak. Dibandingkan dengan senjata bela diri, itu tidak berguna. Di benua militer langit, peralatan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Sebagian besar peralatan dibagi menjadi kelas putih, kelas hijau, kelas ungu, kelas roh, kelas inti, kelas bintang, kelas langit, kelas bijak, kelas abadi dan kelas dewa. Setiap kelas memiliki 3 divisi. Bagi mereka yang kelas tinggi semuanya akan dianggap sebagai harta karun, dan persaingan untuk barang-barang itu akan sangat sengit. Setelah dia berpikir sejenak, dia mengeluarkan Everlasting Sword Hilt. Dia menghendaki untuk membuka dan melompat ke dalam. Suara mendesing. Suara pedang melewati telinganya. Kemudian, pemandangannya benar-benar berubah. Kesulitan berbahaya yang dialami sebelumnya di pulau itu berubah menjadi jalan yang diselimuti kabut putih berkabut. Jalan itu tampaknya tergantung di langit. Orang tidak bisa melihat ujungnya, tetapi di depannya ada sebuah istana besar. Saat dia menatap istana, dia melihat batu giok putih menutupi kedua sisi, membuat pemandangan yang megah. Bab 33, Pedang Pertama, Pedang Naga Terukir. Apa yang sedang terjadi? Suara tetua pedang datang dari, siapa yang mengaktifkan sarung pedang abadi? Ini gue, kata Suyun. Kamu, penatua pedang ingat. Dia benar-benar terkejut ketika dia berkata, Nak, kultivasimu bahkan tidak berada di alam perantara roh, namun lu berani menjelajah di dalam sarung pedang. Apakah lu mencoba untuk mengadili kematian? Aku sudah berlatih dengan aura pedangku, kata Suyun. Hah? Lu bisa membentuk aura pedang? Bagaimana itu bisa terjadi? Bahkan sudah berapa lama? Tetua pedang itu tercengang lagi dan lagi tanpa akhir. Dia tidak percaya apa yang baru saja dikatakan Suyun. Suyun hanya bisa mengangkat pedangnya dan mengaktifkan kekuatan rohnya. Benar saja,
Aura pedang mulai menutupi seluruh panjang pedang. Saat aura pedang putih menyelimuti pedang, itu mulai perlahan membuat pedang itu tampak sangat kuat. Setelah melihat ini, tetua pedang menjadi kaku seperti patung. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Apa yang lu rencanakan?" "Aku datang untuk mengambil pedang baru yang berkualitas tinggi." "Apa yang ingin lu capai?" "Tentu saja untuk membunuh seseorang." "Membunuh seseorang?" Penatua pedang tetap diam. Kemudian dia hanya menghela nafas dan melanjutkan, "Yah, karena lu mengambil pedang, gue akan mengajarimu sesuatu yang baik. Perhatikan baik-baik jalan pedang." "Apa jalan pedang?" Suyun melihat ke arah jalan putih di depannya dan memperhatikan bahwa pagar yang seharusnya ada di kedua sisi, yang mengelilingi jalan putih itu sebenarnya terbuat dari banyak pedang berkilau yang memancarkan kekuatan suci. Setiap pedang memiliki jarak 100% secara merata. Masing-masing tampaknya mengandung kekuatan suci yang mendominasi dari aura pedang alami yang mereka pancarkan. Di jalan hanya ada pedang biasa, tetapi di dalam istana ada pedang utama. 5 pedang dewa juga terletak di sana. Namun, lu tidak boleh terkecoh, mengendalikan pedang utama adalah sesuatu yang tidak bisa lu lakukan sekarang. Karena lu membutuhkan pedang untuk membunuh, pedang putih pertama yang lu lihat di depan lu akan menjadi tujuan lu saat ini. Tenang. Meskipun itu adalah pedang putih biasa di sini, itu sebanding dengan sejuta pedang sampah yang lu pegang saat ini. Bagaimana gue bisa mengendalikannya? Kamu hanya perlu mengambilnya. Penatua pedang menanggapi. Ambil saja. Kedua mata Suyun berbalik dan menatap gagang kanan pedang tajam di depannya. Pedang tipis berkilau ini berwarna biru muda, memiliki gagang yang agak panjang, dan diukir pada bilahnya dengan naga melingkar. Itu tidak mengecewakan ketika dia melihatnya. Pisau naga terukir, itu nama yang bagus. Suyun melihat nama yang melayang di atas pedang saat dia berkata dengan keras. Kemudian tangannya meraih gagang pedang. "Hei, anak tunggu, itu adalah pedang kiri yang seharusnya lebih mudah." Tetua pedang buru-buru berkata saat dia mengingat sesuatu. Namun, tangan Suyun sudah menyentuh pedang. Dia memberikan tarikan yang berat. Kaca. Sebuah catatan ringan terdengar di udara. Penatua pedang hampir mengalami serangan jantung lagi. Wajah Suyun dalam konsentrasi yang intens. Dia sedang menunggu sesuatu terjadi. Belum. Bilah naga terukir tidak bereaksi. Setelah 4 napas, ia tetap setenang laut yang tenang. Tidak ada riak, tidak ada ombak. "Apakah ini berarti gue sekarang mengendalikannya?" Suyun bertanya, agak bingung. "Belum. Setiap pedang ini memiliki roh pedang dan kepribadian mereka berbeda-beda. Cara setiap pedang mengenali tuannya berbeda. Pedang ini harus memiliki peristiwa yang berbeda untuk mengenali tuannya. Gue jarang melihat pedang ini, sepertinya gue tidak bisa mengingat apapun tentangnya." "Sepertinya sudah lama sekali," kata tetua pedang setelah merenungkan beberapa saat. Bersenandung, tiba-tiba, raungan yang mendominasi keluar dari pedang. Itu segera diikuti oleh pedang yang terbang dari tangan Suyun dan terbang ke langit. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi naga dan melesat lurus ke arah Suyun. Naga itu membuka mulutnya. Tampaknya tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap naga ini. Transformasi yang lengkap. Apa yang terjadi? Itu seharusnya hanya pedang biasa. Jadi mengapa ada roh pedang yang begitu agung di dalamnya? Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Tetua pedang menggeram. Karena dia tidak bisa memahami bagaimana ada roh pedang yang begitu kuat di pedang ini. Melihat naga besar yang mendominasi, orang biasa manapun pasti sudah menyerah karena teror belaka. Setelah dia melihat naga itu, Suyun menganalisis situasinya. Meskipun tubuhnya tidak bisa bereaksi sepenuhnya, dia masih berhasil menyelam dengan tubuhnya yang kaku, dalam upaya untuk menghindari ledakan yang datang. Tapi jalan itu sempit, dan kedua sisinya tertutup tembok. Lebih jauh ke bawah jalan berakhir, dan hanya ada jurang. Kemana dia bisa melarikan diri? Naga agung itu berputar-putar di udara, tetapi saat berbalik, ia mengirimkan satu ledakan di dekat tubuh Suyun. Meski demikian, tubuh Suyun tidak langsung merasakan sakit. Tetapi dalam sekejap, rasa sakit yang menusuk menyerang kepalanya dan dia segera jatuh pingsan. Dia terbangun di dalam ruang hampa yang misterius. Sila. Beberapa suara di dalam ruang hampa atau hampa. Sekitarnya gelap gulita. Suyun benar-benar bingung di mana dia berada saat ini.
Dia hanya bisa melihat bahwa dari awan gelap di depannya, naga seperti ular muncul. Itu bukan dunia di dalam sarung pedang abadi. Sepertinya lebih seperti dunia di dalam pedang naga yang terukir. Naga agung melingkari awan dan kemudian berhenti sejenak. Kemudian, itu membuka mulutnya dan meraung pada Suyun. Raungan itu sepertinya memiliki nada sedih, karena suara itu menghantam tepat ke jantung. Saat ini, jantung Suyun berdetak tidak menentu. Dia kesakitan, terutama jiwanya, yang hancur di bawah tekanan auman naga. Suyun mengatupkan giginya dan bertahan dengan keinginannya. Dia tidak rileks sedikit pun, karena dia tahu bahwa begitu dia rileks, pikirannya akan runtuh. Setelah itu, dia kemungkinan akan menjadi gila karena auman naga bisa masuk ke pikirannya tanpa hambatan. Raungan naga berlanjut. Tampaknya tidak ada habisnya, membuat Suyun menjadi sangat putus asa. Menderita, nak, ini sepertinya ujian pedang untuk menentukan apakah lu layak dianggap sebagai tuannya. Jika lu tidak dapat menaklukkan pedang pertama di jalan lu, bagaimana lu bisa mengendalikan seluruh 10 juta pedang ilahi yang ditemukan di sarung pedang abadi? Kata tetua pedang, siapa bilang gue tidak bisa bertahan? Kedua mata Suyun menjadi merah, sejumlah besar keringat merembes keluar dari tubuhnya. Meskipun demikian, dia tidak bergerak selama setengah jam, tetap berdiri di depan naga besar. Suyun seperti gunung. Meskipun naga mengaum, Suyun tidak goyah sedikitpun. Sakit yang parah, putus asa, ketidakberdayaan, segudang emosi muncul. Suyun hanya berkonsentrasi untuk bertahan hidup, dia terlalu keras kepala untuk menyerah sekarang. Akhirnya, auman naga besar perlahan menjadi lebih lemah. Saat Suyun mendengar raungan naga besar itu berangsur-angsur menghilang, kekosongan hitam di sekitarnya juga berangsur-angsur menghilang. Dunia bergeser kembali. Suyun dengan cepat melihat sekeliling dan memastikan bahwa dia kembali ke dunia nyata. Dia kembali ke Pulau Tengah. Seluruh tubuhnya berkeringat deras dan kekuatan rohnya masih sangat lemah. Namun, di depannya ada pisau biru muda ramping telah jatuh ke tanah. Pedang naga terukir. Itu adalah senjata tingkat hijau. Senjata roh peringkat 2, senjata asli hanya senjata biasa. Di dalamnya ada roh pedang dengan potensi membunuh yang kuat. Bagus, haha, nak, lu telah berhasil menaklukkan pedang biasa. Ini benar-benar hebat, haha, tetua pedang itu merayakan dengan keras. Suyun menarik napas dalam-dalam dan kemudian menarik pedangnya. Pada saat tangannya menyentuh gagang pedang, dia merasa pikirannya menjadi tenang dan kekuatan rohnya meningkat. Beberapa kekuatan rohnya juga pulih. Ternyata pedang ini dirancang untuk membunuh musuh yang dilengkapi dengan senjata roh. Seberapa kuat kekuatan rohku akan menentukan kekuatan pedangnya. Suyun dengan hati-hati memeriksa pedangnya dan menghela nafas dalam hatinya. Jangan tertekan, sarung pedang masih memiliki pedang ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang menunggu untuk lu ambil. Berapa banyak pedang yang bisa lu ambil, akan bergantung pada usahamu sendiri. Kata tetua pedang, aku mengerti, tapi pertama-tama gue harus meningkatkan kekuatanku saat ini. Kata Suyun, tanpa kekuatan, bagaimana dia bisa mengendalikan pedang roh lainnya? Mendapatkan pedang ini cukup melelahkan. Seberapa sulit baginya untuk mendapatkan pedang lainnya? Setelah memikirkan hal ini, mata Suyun dipenuhi dengan tekad yang kuat. Dia melengkapi pedang naga terukir dan langsung menuju ke jantung Pulau Tengah. Apa yang sedang lu coba lakukan? Penatua pedang itu bertanya. Aku baru saja melakukan beberapa pekerjaan persiapan. Saat Suyun mengatakan ini, dia melompat ke dalam hutan. Dia melepaskan aura pedangnya, dan itu menyelimuti bilah naga yang terukir. Aura hanya tersisa di udara sesaat. Jika ini dimaksudkan untuk digunakan untuk membunuh seseorang, itu masih belum cukup. Di area tengah pulau, ada pegunungan yang dikendalikan oleh binatang roh. Binatang roh yang tinggal di pegunungan terlalu banyak untuk dihitung. Suyun tidak berani menjelajah terlalu dalam dan hanya menjelajahi perbatasan pegunungan. Dia mencoba menghindari sebagian besar binatang roh dan hanya mencari beberapa bahan. Bunga kabut ajaib, lahir hanya di tempat di mana binatang buas berada. Itu bisa melepaskan sejumlah besar gas yang sangat beracun untuk menyerang organisme apapun yang mendekatinya. Split Magic Stone, itu bisa mengasimilasi apapun di dekat kekuatan rohnya. Hanya binatang roh yang memiliki kemampuan ini yang bisa menggunakannya untuk berubah.
Cabang pohon iblis surgawi, bahan luar biasa yang digunakan untuk membuat kanvas susunan. Su Yun fokus mencari perlahan. Dia bergerak dengan tenang dan berhati-hati dengan setiap langkah. Penatua pedang hanya bisa terlihat bingung di tempat kejadian. Dia telah hidup untuk waktu yang lama, namun dia tidak bisa memahami tindakan Su Yun muda. Dia masih bingung mengapa Su Yun berada di lokasi berbahaya mencari material. Pria kecil yang aneh. Tetua pedang itu bergumam. Kemudian dia kembali ke gulungan itu. Setelah 2 hari, mengalami banyak rasa sakit yang menusuk, dia akhirnya mendapatkan semua bahan yang dia butuhkan. Membawa bahan-bahan yang diperolehnya dari pegunungan, Su Yun segera meninggalkan tempat ini. Dia menuju barat daya ke sekolah Gu Juesin. Bab 34, Meminjam dan Mengambil. Sekolah Gu Juesin, sekolah dengan sejarah yang kembali ribuan tahun di dunia seni bela diri. Setiap murid di sekolah yang mengembangkan kekuatan spiritual mengikuti jalan raja. Dengan kata lain, itu adalah jalan yang sangat tirani. Dengan sifat ini, mereka terkenal galak dan tak kenal ampun. Bahkan atribut dari kekuatan roh mereka adalah spesial, Scarlet Sun Power. Jenis kekuatan roh ini sangat kuat. Itu bisa digunakan untuk menyalakan apa saja, membuat para murid tampak seperti dewa api, yang bisa memanipulasi api mereka ke segala arah. Jenis kekuatan ini menyebabkan teror sejati di hati banyak orang. Kekuatan roh setiap murid berbeda. Metode kultivasi sekolah Gu Juesin mengkhawatirkan. Dengan banyaknya murid yang melakukan kekerasan secara berlebihan, sekolah tersebut menimbulkan kebencian terhadap banyak sekte dan sekolah lain. Murid-murid sekolah Gu Juesin sering menggertak murid-murid di sekitarnya dari sekte terdekat, sehingga reputasi mereka menjadi yang terburuk di seluruh wilayah. Untuk alasan yang tepat ini, setiap kali sekolah Gu Juesin berkeliling untuk merekrut murid, jumlah murid yang bergabung menjadi semakin sedikit. Selain dendam dan kebencian dari sekte dan sekolah lain, sekolah berada di bawah banyak tekanan. Pengaruh mereka menjadi semakin kecil. Namun, meskipun sekolah Gu Juesin menderita, masih banyak pembudidaya yang tinggal karena sekolah itu masih memiliki satu harta yang sangat berharga, yang akan membuat orang meneteskan air liur. Inti yang pantang menyerah. Rumor mengatakan bahwa jika seseorang dapat memperoleh ini dan menggunakannya untuk berkultivasi, bakat orang tersebut akan melompat dengan pesat. Kecepatan latihan orang tersebut juga akan meningkat ribuan kali lipat. Oleh karena itu, setiap murid yang berkultivasi akan bermimpi mendapatkan harta karun ini. Namun, ini hanya di tangan kepala sekolah. Orang hanya bisa melihat dan tidak menyentuh. Hari ini, di gerbang depan sekolah Gu Juesin, ada 2 barisan orang. Semua tim ini ditugaskan ke bagian bawah gunung. Mereka bukan dari sekolah Gu Juesin. Saat berjalan di tengah, hanya belasan pria dan wanita yang tergabung dalam tim. Murid-murid ini masing-masing dilengkapi dengan pedang, mengenakan baju perang dan dada setiap murid dicetak dengan pola pedang emas, membuat mereka sangat mengesankan. Murid sekte pedang abadi. Sekolah Gu Juesin tidak seburuk itu, tetapi dibandingkan dengan sekte pedang abadi, mereka adalah penyihir kecil di hadapan yang hebat. Idiom, makna memucat dalam arti. Kelompok-kelompok ini hanya terdiri dari murid-murid elit dan luar biasa. Memimpin di depan, adalah seorang pemuda tampan yang dilengkapi dengan pedang putih. Di sampingnya, ada seorang murid perempuan yang mengenakan kerudung tipis. Wanita itu memiliki rambut panjang sehalus sutra yang gelap seperti tinta hitam. Dia memiliki postur yang ringan dan anggun dan tampak seperti bunga yang lembut. Siapapun akan merasa dia tampak seperti teratai yang lembut. Di sampingnya, pemuda itu juga memiliki mata yang sangat galak dan penampilan yang sangat tampan. Tangannya digenggam di pedangnya, senyum di wajahnya dan dia dengan bangga melangkah maju. Yansan, Lu adalah murid yang paling dimanjakan dari sesepuh utama, tetapi juga mitra pentingku. Oleh karena itu, hari ini gue membawa Lu untuk mengalami dunia sedikit sehingga Lu dapat membuka mata Lu. Dalam beberapa saat, Lu akan melihat kepala sekolah dari sekolah Gu Juesin. Lu tidak harus bingung. Lu harus menjaga penampilan yang bermartabat. Di depan sekte pedang abadiku, sekolah ini tidak seberapa. Pria muda itu berkata dengan sungguh-sungguh kepada murid perempuan bercadar itu. Kami akan dengan hati-hati mengikuti perintah tetua. Bai Yansan berkata, suaranya benar-benar terdengar seperti tetesan mata air, membuat orang merasa benar-benar riang dan santai. Haha, Yan Fan, lu tidak harus begitu sopan.
Jangan terlihat seperti gue sebagai penatua, gue tidak setua itu. Gue dipanggil Xiao Senming. Lu bisa memanggilku Senming. Pemuda dari Sekte Pedang Abadi tidak menggambarkan ketegasan apapun. Dia merasa bebas dan santai. Namun, matanya menatap tubuh Yan Fan. Yan Fan tidak berani. Bai Yansan dengan ringan berkata. Senming hanya tertawa sedikit, tetapi tidak melanjutkan. Tuan muda terus maju dan tiba tepat di depan gerbang sekolah Gu Juesin. Di gerbang, 3 tetua dari sekolah Gu Juesin sedang menunggu. Selamat datang tetua muda dari Sekte Pedang Abadi. Ini benar-benar suatu kehormatan bagi lu untuk memberkati kami dengan kehadiran lu. Maafkan kami karena tidak datang untuk bertemu langsung dengan lu sebelumnya. Maafkan kami, maafkan kami. 3 tetua dari sekolah Gu Juesin meminta maaf sebesar-besarnya sambil menundukkan kepala. Penatua, tidak perlu terlalu sopan. Tetua muda itu berkata sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Dia tersenyum dan kemudian berkata, hari ini, para tetua utama dari Sekte Pedang Abadi mengirim gue untuk menyelesaikan misi. Kami ingin meminjam sebuah benda dari sekolah Gu Juesin, tetapi kami tidak tahu apakah kepala sekolah dari sekolah Gu Juesin masih ada di sini. Jika dia ada di sini, gue ingin bertemu dengan yang lebih tua secara langsung. Setelah ketiga tetua mendengar kata-kata ini, wajah mereka menjadi sangat jelek. Bukankah cara bicara orang ini sama saja dengan memperlakukan semua orang sebagai orang yang benar-benar di bawahnya? Kesombongan lengkap. Pada dasarnya, dia berkata, kalian 3 tetua bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan gue, jadi bawalah patriark lu untuk berbicara dengan gue. Karena murid Sekte Pedang Abadi selalu diperlakukan dengan hormat setiap kali mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Mereka hampir tidak pernah memberi muka kepada tokoh-tokoh kecil. Para murid yang berada di belakang ketiga tetua menjadi sangat marah. Namun, para tetua kultivasi tingkat tinggi diam-diam menentukan kompromi untuk memadamkan kemarahan yang menumpuk pada murid-murid mereka. Haha, tetua muda, silakan masuk. Masuklah dan patriark akan menunggumu di aula utama. Silakan masuk saja. Ketiga tetua menjaga penampilan sopan mereka dan tertawa. Xiao Senming tetap tenang dan tertawa kasar saat dia melangkah ke halaman. Terlalu sombong, apakah Sekte Pedang Abadi akan menyebabkan masalah di sekolah Gu Juesin? Meskipun demikian, sekolah Gu Juesin tidak pernah setara dengan Sekte Pedang Abadi. Para murid di sekolah Gu Juesin berbisik. Kemudian, Xiao Senming memimpin murid-murid Sekte Pedang Abadi ke aula utama sekolah Gu Juesin. Saat ini, patriark dan bawahannya duduk di atas tahta. Bolehkah gue mempersembahkan kepada lu, patriark dari sekolah Gu Juesin, Tai Zhangmen? Xiao Senming memimpin di depan dan bawahannya hanya mengikuti. Kali ini, dia tidak budak atau sombong. Sekte Pedang Abadi mengirim salah satu penatua muda berbakat untuk datang ke sini, tetapi tidak berusaha memberitahu gue. Menurutmu kenapa begitu? Tai Zhangmen bertanya dengan acuh tak acuh. Suaranya dalam dan berat. Siapapun yang mendengarkannya akan merasakan tekanan, sesak napas, dan pusing. Jika orang biasa mendengarkannya, mereka hanya akan berlutut. Hanya masalah kecil, dan gue mencari kerjasama penuh dari sekolah Gu Juesin. Kerjasama dengan apa? Wajah Tai Zhangmen mengerutkan kening. Benar, Xiao Senming berkata dan melanjutkan, aku datang dari perintah para tetua utama sekte gue. Gue datang untuk meminjam batu abadi, yang gue harap tidak akan ditolak oleh sekolah Gu Juesin. Setelah kata-kata itu diucapkan, aula menjadi benar-benar sunyi. Seseorang bahkan tidak bisa mendengar suara orang bernapas. Sang patriark mengenakan jubah emas dan batu giok, memiliki janggut putih panjang dan wajah garang harimau. Dia tertegun untuk beberapa saat, tetapi kemudian bertanya, Xiao Senming, gue tidak yakin apakah gue mendengar kata-kata dengan benar tentang meminjam beberapa benda. Lu benar-benar ingin meminjam batu abadi? Tidak ada kesalahan dalam kata-kata gue. Gue juga berharap patriark tidak akan menolak. Xiao Senming dengan acuh tak acuh menanggapi. Tetua utamamu baru saja memerintahkanmu untuk meminjam harta karun itu. Apakah mereka tidak mengatakan apa-apa lagi? Grand Elder dari sekolah Gu Juesin yang duduk di sebelah kanan Tai Zhangmen berkata. Suaranya berat. Dia jelas tidak puas dengan jawaban Xiao Senming. Tidak ada lagi. Xiao Senming berteriak dengan nada oktav tinggi lalu melanjutkan. Para tetua mayor hanya mengatakan satu kalimat ini. Adapun hal lain, tidak ada apa-apa. Artinya,
lu hanya akan mengambil harta itu tanpa bayaran. Kemarahan di mata para tetua mulai menyala. Kalian ragu-ragu? Xiao Shen Ming mengangkat suaranya dengan dingin. Kamu, Grand Elder tiba-tiba berdiri dan hendak menyerang. Zhen San, tiba-tiba, Tai Zhangmen mengangkat suaranya untuk menghentikan tindakan kakek tua itu. Grand Elder tercengang saat dia terkejut melihat Tai Zhangmen menggelengkan kepalanya. HMPH, Grand Elder menenangkan amarahnya dan berjalan kembali ke tempat duduknya dan duduk. Saat Xiao Shen Ming melihat ini, senyumnya menjadi lebih kaya. Di matanya, dia mencapai sesuatu yang seharusnya dia banggakan 100%. Tai Zhangmen menatap Xiao Shen Ming, berpikir sejenak, dan berkata, sekolah Gu Jue Xin hanya memiliki satu batu abadi. Oleh karena itu, tidak mudah dipinjamkan kepada orang lain. Memang benar bahwa sekolah Gu Jue Xin tidak dapat dibandingkan dengan sekte pedang abadi. Namun, ini tidak berarti bahwa lu dapat mengabaikan gue dan hanya meminjam harta itu tanpa biaya. Bisakah lu meminjam harta karun itu? Ya, namun demikian, itu tergantung pada kekuatan grup lu. Apa, Tai Zhangmen, lu ingin menantangku untuk bertanding? Xiao Shen Ming hanya menggelengkan kepalanya. Meskipun Xiao Shen sombong, tetapi berdasarkan kekuatan, gue bahkan tidak bisa menjadi lawan yang mungkin bagi Patriark Tai Zhangmen. Jika Tai Zhangmen ingin bertarung dengan Xiao Shen, tidak perlu bertarung, gue akan menyerah sekarang, karena gue tidak punya kesempatan untuk menang. Kamu tidak perlu mengalahkanku. Jika lu bisa mengalahkan tetua Zhen San, maka lu akan diizinkan untuk meminjam batu abadi. Kata Tai Zhangmen. Dia mengatakan ini karena dia tidak ingin menyinggung sekte pedang abadi. Ini adalah metode untuk menyelamatkan muka untuk kedua sekte. Dengan pertempuran, Tuan Muda harus menerima atau menolak tantangan. Pihak lain tidak punya pilihan, dan itu menguntungkan bagi sekolah Gu Jue Xin. Meskipun, di permukaan, sekte pedang abadi meminjam, itu tidak berbeda dengan mengambil. Meskipun demikian, untuk memberikan wajah, dia masih harus membuat beberapa kompromi. Kemudian, wajah Xiao Shen Ming memancarkan sedikit rasa jijik saat dia tersenyum. Dia melirik kakek tua itu, dan mencibir. Matanya dipenuhi dengan penghinaan. Grand Elder bukan lawan gue. Gue pikir, bagaimana kalau tidak berduel di antara kita? Brengsek, lu. Setelah Zhen San mendengar ini, amarahnya hampir meledak. Xiao Shen Ming tidak memperhatikan ucapan tetua itu. Dia langsung berkata, hari ini, gue datang bersama orang lain. Gue memiliki murid dari Grand Elder Sekte Pedang Abadi, Yan Fan. Yan Fan sangat berbakat dan mendapat pujian dari Grand Elder. Namun, dia memiliki sedikit pencapaian. Karena itu, lu bebas mencari murid lain untuk bertarung dengannya. Jika dia menang, maka kita akan meminjam batu abadi. Jika dia kalah, maka kita akan segera pergi dan tidak pernah meminta sekolah Gu Jue Xin untuk permintaan lain lagi. Bagaimana? Setelah dia mengatakan ini, murid perempuan dengan kerudung di atas kepalanya melangkah maju. Dia sedikit gemetar saat memegang pedang. Di belakangnya, Xiao Shen Ming menghadiahinya dengan tangannya. Kemudian dia menatap Tai Zhangmen menunggu jawaban. Alis Tai Zhangmen mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Grand Elder segera mengerang keras, kamu benar-benar berani mengirim orang ini sebagai lawan. Jika ada seseorang, dalam pertempuran lu akan mengerti. Apakah muridmu elit atau berbakat, semuanya akan ditentukan jika mereka bertarung. Xiao Shen Ming berkata sama sekali tidak terganggu. Bab 35, Teknik Terlarang, Menjadi Iblis. Dihadapkan dengan sikap arogan dan agresif dari penatua Sekte Pedang Abadi, bagaimana mungkin sekolah Gu Jue Xin bertahan? Baik, Zhen San segera berdiri dan berteriak, kaulah yang mengatakan ini, jadi jangan pernah berpikir untuk menarik kembali kata-katamu kali ini. Janji ini telah berlalu dan bahkan kereta 4 kuda pun tidak dapat mengejar. Idiom yang sama, dia akan menepati janjinya. Setelah mengatakan ini, Zhen San mengarahkan pandangan besinya ke arah Tai Zhangmen. Itu semua tentang reputasi, dan itu telah sampai pada titik di mana dia tidak bisa menolak, jadi Tai Zhangmen mengeraskan hatinya dan dengan lembut mengangguk. Sejak tetua muda memutuskan untuk mengatur pertandingan, gue tidak bisa menolak. Zhen San, kata Tai Zhangmen, kepala keluarga. Zhen San segera berdiri. Ayo keluarkan murid. Setelah Zhen San mendengar ini, alisnya menegang, mengapa kita harus setuju untuk melakukan pertempuran ini?
Hentikan omong kosongmu dan cepat pergi, teriak Tai Zhangmen. Zhen San menatap murid perempuan di samping Xiao Shen Ming dan ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia memberi isyarat ke sisi aula untuk memanggil seorang murid turun. Segera setelah dia memanggil, seorang murid laki-laki yang tinggi dan kurus, dengan anggun mengenakan jubah tipis, dengan cepat tiba di halaman. Murid laki-laki itu tidak memiliki senjata, tetapi tangannya dilengkapi dengan sepasang sarung tangan. Dia memiliki tubuh yang sangat mirip kaca, yang, pada gilirannya, membuatnya tampak sangat rapuh. Namun, tubuhnya memiliki atmosfer kekuatan besar. Setelah tiba di aula utama, dia menangkupkan tinjunya dengan hormat dan membungkuk hormat. Murid Lin Jue memberi hormat kepada Patriark Zhang Men dan Penatua Agung dan Penatua kedua. Wajah tegang Tai Zhang Men akhirnya menunjukkan sedikit senyuman. Kemudian, dia berkata, ini adalah tamu dari Sekte Pedang Abadi yang datang untuk mendiskusikan hal-hal penting kepada gue. Namun, mereka juga dikirim untuk belajar keterampilan dan mendapatkan pengalaman. Oleh karena itu, murid, lu harus memanfaatkan semua tahun pelatihan lu untuk menunjukkan keahlian lu dan mengkomunikasikannya kepada mereka, dengan hati-hati. Ya, Patriark, gue mengerti, teriak Lin Jue. Ingat, lu mewakili sekolah Gu Xiexin. Aku akan menghormati perintah Patriark sepenuhnya. Lin Jue menggelegar dan berbalik ke arah Xiao Shen Ming untuk menganalisis lawannya. Apakah ada masalah? Xiao Shen Ming berkata dengan seringai lebar di wajahnya saat dia melihat Bai Yansan. Bai Yansan tidak berbicara, dia hanya melangkah maju. Tolong, panggil Lin Jue. Tolong, balas Bai Yansan. Kedua murid pergi keluar dari aula utama. Mereka tiba di lapangan terbuka sekolah Gu Xiexin di belakang gerbang utama. Patriark dan dua tetua keduanya dengan cepat mengikuti. Saat mereka tiba, semakin banyak murid dari sekolah Gu Xiexin berkumpul di sekitar lapangan terbuka. Mereka bersemangat tentang pertempuran yang akan mereka saksikan. Sementara itu, di lapangan terbuka lain di bawah gunung, sebuah arai besar darah dengan diameter lebih dari 10 meter muncul. Arai darah sangat rumit. Sebenarnya ada ratusan gambar binatang yang dilukis di atas susunan. Itu memberikan suasana yang aneh dan menakutkan. Arai adalah struktur besar di lapangan. Di ujung barisan besar, ada sosok yang mengenakan pakaian hitam dan dilengkapi dengan pisau. Dia memegang hati binatang, yang terus-menerus dia peras di tangannya. Darah bocor keluar dari jantung dan menetes ke tanah. Saat darah menetes, itu mulai melengkapi simbol-simbol yang dilukis dari susunan besar. Akhirnya, struk terakhir dari arai selesai. Su Yun menarik napas. Teknik ini adalah bagian dari teknik iblis bulan, yang membutuhkan sejumlah besar darah dari binatang buas yang kuat. Demi menyelesaikan ini, dia membawa pakaian pendekar pedang untuk menyamarkan dirinya. Jika mereka mengingat wajahnya, masa depan akan membawa banyak masalah. Semuanya sudah siap. Dia sudah menempatkan bahan yang dia kumpulkan sebelumnya di setiap sudut Blood Sky Arai. Dia tahu bahwa hanya setelah menempatkan semuanya di lokasi yang benar, dia akan dapat mengaktifkannya. Setelah dia dengan hati-hati menempatkan materi di tempatnya masing-masing, dia memulai bagian yang paling rumit dan sulit. Mengisi arai. Proses ini melelahkan Su Yun. Untungnya, Su Yun akrab dengan arai ini sehingga dia berhasil menyelesaikannya setelah banyak kerja keras. Tak lama setelah itu, dia mengeluarkan kristal surgawi dan mulai menunggu dengan tenang. Arai besar mulai memancarkan aura darah, menjadi semakin tebal. Oke, aura darah yang kuat, nak, untuk apa lu menggunakan arai? Sekali lagi, tetua pedang di dalam terbangun dari tidurnya. Dia tiba-tiba bertanya pada Su Yun karena dia merasa sedikit takut dengan apa yang terjadi. Teknik iblis peringkat 8, arai darah iblis. Su Yun menjawab. Demon, teknik iblis, kau bahkan belum mencapai alam perantara roh, jadi bagaimana kau bisa tahu tentang teknik iblis? Lu, siapa lu sebenarnya? Nak, apa yang sebenarnya lu coba lakukan? Penatua pedang bertanya dengan panik. Tetua pedang, gue adalah gue, hanya Su Yun. Su Yun menarik napas dalam-dalam dan fokus pada kristal surgawi. Saat dia melihat kristal gelap, tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang. Kemudian, kristal dengan cepat berubah menjadi hitam lagi. Waktunya telah tiba, kata Su Yun. Kamu, apa yang lu coba lakukan? Penatua pedang itu bertanya.
Ekstrak. Setelah Suyun mengatakan ini, kristal surgawi mulai berputar dan melayang di atas susunan darah besar. Kemudian, arai darah iblis mulai aktif. Hua, tanda seru, tel, suara cahaya terang, tinggalkan komentar jika lu tahu sesuatu yang lebih baik. Saat cahaya meredup dan angin dari kristal berputar berkurang, garis merah darah dari arai mulai dengan cepat naik dari tanah dan berputar di sekitar kristal surgawi. Gelombang demi gelombang darah muncul. Kristal surgawi menjadi merah-merah lagi. Iblis. Teknik iblis, kata Penatua Pedang. Penatua Pedang telah mengalami banyak hal ketika dia melakukan perjalanan di sekitar benua iblis. Teknik iblis yang barusan didemonstrasikan, tentu saja tidak sesederhana kelihatannya. Saat Suyun memegang kristal surgawi merah-merah, dia langsung meletakkannya di dadanya lagi. Sua, tanda seru. Tiba-tiba terdengar suara seram. Kristal itu membakar tubuh Suyun saat diaktifkan. Kristal surgawi dengan cepat berintegrasi dengan dadanya dan pola berurat mulai terbentuk. Namun, itu tidak seperti warna emas yang terjadi selama acara di Crescent Valley. Kali ini, kristal surgawi benar-benar memancarkan warna merah darah yang menyeramkan. Aura roh ini, luar biasa. Sangat kuat, anak, lu gila. Apa yang lu coba lakukan? Apa kau akan menghancurkan sekolah Gu Xiexin? Pedang Elder praktis menggigil saat dia menyuarakan keprihatinannya. Suyun mengatupkan giginya. Kedua matanya sekarang merah darah dan tulisan teratai darah muncul di dahinya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan kabut merah samar, memancarkan aura dingin. Dia tampak seolah-olah dia adalah iblis. Lebih tua, Suyun menghela napas dalam-dalam. Suara yang dia ucapkan mirip dengan iblis. Nak, lu, sekolah Gu Xiexin mungkin sekte kecil, tetapi ada banyak elit di dalamnya. Kali ini, gue bertujuan untuk bertarung dengan Patriark, jadi jika gue tidak dapat menggunakan kekuatan penuh dari kristal surgawi, gue tidak akan pernah bisa berhasil. Oleh karena itu, gue menggunakan teknik iblis peringkat 8, arai darah iblis, yang memungkinkan gue untuk menggunakan kembali kekuatan kristal surgawi. Selanjutnya, gue tidak tahu apakah sekte pedang abadi masih aktif mencari gue, jadi gue akan mengambil risiko menggunakan ini. Meskipun demikian, gue ingin memberitahu lu, Penatua Pedang, beginilah cara gue melakukan sesuatu. Gue tidak meninggalkan apapun untuk kesempatan. Kamu, apakah lu tidak takut menjadi iblis? Penatua Pedang dengan takut bertanya. Menjadi iblis? Suyun merenung sedikit. Setelah beberapa saat, mulutnya terangkat menjadi senyuman. Dulu, gue memang menjadi iblis. Suyun mengakui. Setelah Penatua Pedang mendengar ini, dia tetap diam untuk waktu yang lama. Kemudian dia berbicara. Hatimu terobsesi. Tanpa obsesi, gue mungkin tidak akan berdiri di sini hari ini. Pedang Elder tidak bisa memahami kata-katanya dan tidak akan pernah mengerti kata-kata ini. Karena itu, tidak apa-apa, kata Penatua Pedang. Suyun mengangguk, Penatua, lu menggunakan banyak kekuatan jiwa. Lu harus segera kembali ke gulungan itu. Hati-hati. Setelah mengatakan ini, Penatua Pedang dengan cepat kembali ke gulungan itu. Suyun menarik napas dalam-dalam lagi. Kemudian, dia mengeluarkan topeng logam dari cincin spasialnya yang dia siapkan sebelumnya. Dia menutupi wajahnya dan mengeluarkan pedang naga yang terukir dari sarung pedangnya yang abadi. Dia menikamnya langsung ke tanah. Energi pedang roh kekerasan dilepaskan dari bilah naga terukir dan menabrak susunan darah. Energi baru saja menghilang ke dalam arai darah iblis. Tiba-tiba, kabut darah terbang ke udara dan bergegas ke bilahnya. Itu mulai berputar di sekitar pisau. Bentuk pedang pertama, 10 juta pedang dewa. Mengaum, tanda seru, tanda seru. Raungan yang menghancurkan bumi mengguncang seluruh gunung di dekat sekolah Gu Xiexin.